materi tentang produk-produk pembiayaan funding pada perbankan syariah. 1. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan sistem ekonomi Islam dan dalam melakukan transaksi perbankan tersebut mengacu pada prinsip profit loss sharing. Di Indonesia sendiri, bank syariah sudah mulai berkembang pesat, apalagi saat bank syariah terbukti tidak terpengaruh dampak dari krisis ekonomi. Selain itu, mayoritas penduduk di Indonesia yang menganut agama Islam juga menjadi salah satu faktor pendorong, karena memang beberapa dari mereka pun sudah enggan menggunakan fasilitas kredit bank konvensional yang berlandaskan suku bunga. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana funding, produk penyaluran dana financing, serta produk jasa service. Secara garis besar, produk pembiayaan penyaluran dana pada perbankan syariah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pembiayaan funding dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah. B. 4 jenis produk funding pada bank syariah. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro dan tabungan atau bentuk lainnya yang diperkenalkan dengan itu. Tujuan utama produk simpanan bagi nasabah adalah untuk kemudahan dalam mengelola dana, baik setertarik atau lalu lintas pembayaran. 2. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau US berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito dengan giro atau bentuk lainnya yang dipenamakan dengan itu. Akad yang digunakan pada produk investasi adalah mudharabah mutaikah dan mudharabah muqayyadah. Penertiban sertifikat deposito syariah. Sertifikat deposito syariah merupakan simpanan dalam bentuk deposit yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahkan atau diperjualbelikan berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan SDS menggunakan akad mudharabah, sedang Untuk selanjutnya ke prinsip jual beli. Prinsip jual beli itu ada 3, murabahah, salam, dan istinah. Yang pertama, murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli antara nasabah yang membutuhkan barang dengan bank syariah yang membeli barang tersebut untuk dijual kembali kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah dapat melakukan pembayaran secara angsuran kepada bank syariah dan perjanjian jangka waktu tertentu. Yang kedua, salam. Akad salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana seseorang melakukan pembelian barang dengan cara pesanan. Pola transaksi ini banyak dipraktikkan pada sistem jual beli online, di mana pembeli membayar terlebih dahulu barang yang disediakan menjual namun tidak dapat langsung menerima barang tersebut. Yang ketiga, istinah. Akad istinah merupakan salah satu bentuk jual beli dengan cara pesanan. Pada umumnya akad ini digunakan untuk jual beli barang yang tidak dijual di pasaran, misalnya untuk pembangunan gedung, jembatan, dan sebagainya. Nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan istinah dapat bekerjasama dengan bank untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan atau sebagian. Selanjutnya, prinsip sewa. Prinsip sewa dibagi menjadi 2. Ada ijarah dan ijarah mutahiyah bitamik. Yang pertama, ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja.
dari yang menyewakan kepada penyewa. Selanjutnya, ijarah mutahiyah bitamik IMBT adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa muajir kepada penyewa mustajir melalui akad jual beli atau hibah. Setelah berakhirnya masa sewa, IMBT ini merupakan jenis akad baru yang dibentuk sebagai konstruksi perjanjian sewa beli melalui pendekatan makslit asyariah dengan metode mas mursalah karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya, jika ada salah kata atau tulisan yang salah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.